Saya Siti Munawarah dengan NIM 201201846 dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama yaitu Eki Suryani dengan NIM 201201864 dan Salampudin dengan NIM 201201836. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang berjudul Fungsi dan Peranan Bimbingan Konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pemahaman. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman terhadap klien atau peserta didik. Pemahaman terhadap klien atau peserta didik menjadi titik tolak upaya untuk memberikan bantuan terhadap peserta didik. Yang kedua yaitu pemahaman tentang masalah klien atau peserta didik. Pemahaman terhadap masalah klien atau peserta didik terutama menyangkut pada jenis masalahnya. Dan yang ketiga yaitu pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Para siswa perlu memahami lingkungan sekolahnya dengan baik lingkungan fisik, berbagai hak dan tanggung jawab siswa terhadap sekolah baik menyangkut kurikulum, pengajaran, ataupun penilaian. Sekian dari saya, dan di sini akan dilanjutkan oleh Salampudin. Sekian, terima kasih. B. Fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan adalah fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Berkenan dengan pencegahan, George Albeck atau dalam Praitno 2015 mengemukakan rumus sebagai berikut. KM sama dengan kondisi bermasalah, O sama dengan faktor organik, S sama dengan stres, 1 sama dengan kemampuan memecahkan masalah, 2 penilaian positif terhadap diri sendiri atau self-esteem, 3 sama dengan dukungan kelompok. C. Fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan atau penyembuhan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada klien yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. D. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Bimbingan dan konseling dapat berfungsi memelihara dan pengembangannya. Artinya, layanan yang diberikan dapat membantu para mahasiswa dalam mengembangkan keseluruhan pribadinya secara lebih terarah dan manfaat dan mantap, terpelihara dan berkembangnya berbagai potensi positif peserta didik dalam angka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. D. Fungsi advokasi. Fungsi advokasi memberikan pembelaan kepada konseli atau sekelompok konseli agar konseli mendapatkan semangat dan bangkit dalam sebuah harapan sehingga permasalahan yang terjadi tidak menjadi konseli terpuruk dan akan mendapatkan masalah yang baru. Peranan bimbingan konseling. Peranan bimbingan konseling mencerdaskan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan, kepribadian yang mantap, dan juga kepribadian yang harus bisa mandiri, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam jiwa anak. Disinilah pendidikan tidak hanya berperan untuk intelek saja, namun pendidikan juga harus mampu membuat dirinya berinteraksi dengan lingkungannya sekitar. Sekian, terima kasih.